Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elsya Amalia Latif, biasa dipanggil dengan Elsya. NIM saya 441420032. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan membuat video mengenai sifat koligatif larutan. Memenuhi tugas pendidikan STEM. Di sini saya akan membahas tentang menentukan keberadaan STEM pada materi penurunan titik beku. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik, terima kasih. Saya Elsya Maria Latif dengan NIM 441420032 akan men-share screen tentang materi sifat koligatif larutan. Nah, pada pokok pembahasan materi ini ada 4. Yang pertama, pengertian pendidikan STEM. Kemudian yang kedua, pengertian koligatif larutan. Yang ketiga, pengertian penurunan titik beku. Dan yang terakhir atau pokok pembahasan dalam video ini aku menentukan keberadaan STEM pada materi penurunan titik beku. Nah, di sini pokok pembahasan pertama yaitu pengertian pendidikan STEM. Pendidikan STEM adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, teknik, matematik terintegrasi dengan proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan berprofesional. Dan kemudian pokok pembahasan yang kedua yaitu pengertian koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis terlarut, tapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut. Sifat koligatif larutan terdiri dari 2 jenis, yaitu koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Kemudian sifat koligatif larutan terdapat 4 macam sifat koligatif. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan terakhir tekanan osmotik. Di sini kita akan membahas tentang penurunan titik beku. Nah, pokok pembahasan yang ketiga yaitu pengertian penurunan titik beku. Nah, penjelasan dari penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penamaan zat pelarut yang mudah menguap. Contohnya termasuk dalam penamaan garam dalam air, alkohol dalam air, atau pencampuran 2 padatan seperti klorofor menjadi obat halus. Nah, rumus penurunan titik beku yaitu delta TR. Menurut hukum Bachmann dan Rowe, penurunan titik beku larutan delta TR sama dengan molalitas atau M. Larutan yang mengandung partikel zat larut non volatil dikalikan dengan tetapan penurunan titik beku molar. Yang keempat atau pokok pembahasan yang inti dalam video ini yaitu menentukan keberadaan STEM pada materi kenaikan titik beku. Nah, di sini saya mengambil contoh dalam pembuatan es putar. Sebelum kita mengaitkan antara materi antara STEM dan materi kenaikan titik didih dalam pembuatan es krim, kita perlu membahas tentang penerapan penurunan titik beku larutan dalam pembuatan es krim sendiri. Nah, adonan es krim dapat ditempatkan pada wadah yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam sambil diputar-putar. Proses tersebut mengakibatkan adonan es krim membeku dengan titik beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Ketika es dicampur dengan garam, es cair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dan luar. Campuran itu mendapat panas dari adonan es krim, maka hasilnya adalah es krim padat dan lezat siap dihidangkan. Nah, proses penguncangan selama ini proses bertujuan untuk memperkecil kristal es yang berbentuk agar es krim bisa pusat. Nah, kita akan membahas mengaitkan antara STEM dengan penurunan titik beku pada es tersebut. Nah, yang pertama yaitu sains. Kita bisa menggunakan kepungan es batu tanpa harus menggunakan es batu utuh atau dalam
ukuran besar-besar, karena pada saat menggunakan es batu pada ukuran besar-besar, es putar tidak akan membeku. Kita bisa lihat contoh gambar pertama, yaitu es batu dalam ukuran besar-besar, dan gambar kedua, es batu dalam ukuran kepingan. Jika kita menggunakan gambar satu atau es batu dalam ukuran besar-besar, maka pembuatan es putar tidak akan berjalan, sehingga kita perlu memerlukan es batu dalam ukuran kepingan atau ukuran kecil-kecil. Dan yang kemudian teknologi keterkaitannya, perubahan zaman membuat teknologi lebih modern. Dari proses pembuatan dengan tangan sekarang sudah menggunakan manual, sehingga mempermudah dalam mengerjakannya. Nah, kita bisa melihat contoh gambar pada samping ini. Gambar pertama yaitu proses pembuatan es putar hanya menggunakan tangan. Nah, kemudian yang kedua, es putar menggunakan mesin putar manual atau modern. Nah, yang ketiga atau engineering atau teknik dalam pembuatan es batu ini, kita tidak menggunakan freezer atau kulkas, melainkan hanya menggunakan pendingin yang terbuat dari es yang tercampur dengan garam. Nah, pada engineering ini atau teknik ini, kita tidak menggunakan kulkas itu sendiri, tetapi hanya menggunakan pendingin yang terbuat dari es batu tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu matematika. Nah, dalam ukuran es batu sangat berpengaruh dalam pembuatan es batu putar ini. Jika menggunakan es batu yang ukuran besar-besar, maka proses pembekuan es putar ini tidak membeku semestinya, sehingga perlunya ukuran es dalam pembuatan es putar ini, sehingga proses pembuatan ini sangat mudah. Itulah pemaparan materi tentang keterkaitan antara materi STEM dengan sifat kualitatif larutan pada penurunan titik beku, lebih tepatnya pada pembuatan es. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.